Mamam. Kemudian tim ada acara di Pendopo Gubernur. Biasa mendampingi buku PKK. ya PKK. PKK. Iya, ada kegiatan. Kemudian Dapur Hansa. Kita bawa sakit. saya bawa ketua PGRI Kota Pontianak. Saya jadi saya sendiri. Dan sejak 2014 saya di PGRI sebelumnya dari itu saya kerja 12 tahun ini. Kemudian kalau pegawainya 30 tahun. Jadi sekarang saya sudah ya pernah juga lah ngambil peran tugas. Saya belum, masih 10 tahun kalau itu dari sekarang. Saya di 70. Kemudian jadi sejak 2014 kemudian lanjut lagi yang kedua 2019 insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada hal-hal yang mengganggu lagi mungkin sampai 2024. Tapi dampak-dampaknya kemungkinan besar ada sesuatu yang akan membuat kita lebih intens melakukan perjuangan dalam bentuk koridor yang barangkali kalau memang makanya kami itu dulu berupaya bagaimana ya kita menemani atau mengawal teman-teman. Jadi bahasa kita kalau ke institusi itu mitra itu kita sebut itu adalah mitra strategis. Tapi kepada guru kita katakan mengawal. Jadi mengawal. Jika guru dalam kondisi maaf saja mungkin terdesak kemudian merasa hak-haknya itu tidak jadi perhatian maka disitulah kita termasuk mungkin ada kasus-kasus karena memang ini ada masalah guru kita pun harus dicek juga kepada intinya itu masalah ya tadi kalau daerah-daerah lain sudah ya artinya kalau untuk tidak kabupaten kota mereka tetap ada daerahnya yang sudah langsung kerjasama dengan PGRI kabupaten kota kemudian untuk jadi saya dapat menambahkan tentang kegiatan yang dilakukan ini kita sampaikan undangan juga kepada Bupati mohon kehadirannya. Oh iya ada workshop itu ya? Workshop. Oh iya workshop nanti tanggal 5 itu ya. di Hotel Mercure. Ya. Itu laksanakan langsung dari pusat kita diberi tuan rumahnya. Ada 4 provinsi gabung ke kita. Jadi kita tuan rumah, kita diberikan data untuk luring ada 75 orang, kemudian sisanya adalah daring itu Papua Barat, Utara dengan Kalimantan Tengah. Jadi mereka nanti jadi kita acara begitu. Itu langsung dari Menteri PMK. Kehadiran beliau dan juga kita minta Pak Gubernur juga untuk memberikan arahan kita yang itu namanya workshop sekolah pelopor gerakan nasional polisi mental dan nanti endingnya itu juga ada penanaman pohon juga pohon DKMK itu 10 juta pohon PGRI mendapatkan 2 juta pohon ya Sekalba Indonesia. Kalau tadi ledakan dilihat porsinya berapa, dan itu juga kena salah di tes juga ada sekali. Semuanya terkoneksi dan pelaksanaan tanggal 5 sampai tanggal 7, pembukaan kita tanggal 5 itu. Begitu aja Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sayon dan rekan-rekan dari Biro Madi. Saya dapat titipan amanah dari Pak Ketua Pak Haji Maliki. Oh ya, ya, untuk menyampaikan jadi kegiatan kita untuk HUT PGRI ke-77 dan HGM 2022 ini memang rangkaian kegiatan itu dari bulan Juli sampailah ke November nanti, 25 November sebagai hari puncak. Dari tanggal 29 sampai 31 ini ada punya di Sekalbar, kita kumpul di Pontianak. Untuk olahraga kita hanya baru bisa tenis meja dengan badminton. Untuk yang seninya itu baca puisi dengan nyanyi solo. Karena itu memang setelah COVID kemarin kita mencoba untuk menata lagi ini untuk kegiatan seninya.
Kemudian nanti sekitar bulan September itu ada beberapa seminar, baik yang dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring. Ada workshop yang insya Allah ada 4 hari workshopnya terkait dengan kurikulum. Yang pertama, makasih nih Pak atas kunjungannya ke sini. Kita diskusi lah ya Pak ya, diskusi terkait dengan bagaimana sama-sama lah memajukan pendidikan di Kalimantan Barat. Dan untuk yang ulang tahun PGRI, insya Allah Pak kita siap support lah ya. Nanti koordinasi aja, misalnya harus ada support pembukaan segala macam, nanti minta ininya aja, rundownnya kapan kegiatannya dilaksanakan. Kemudian kalau ada hal yang mungkin bisa tercover di kami, kita coba bantu gitu ya Pak ya. Hanya kan memang kalau dari segi pembiayaan, PGRI ini tidak termasuk salah satu lembaga yang diberikan hibah ya Pak ya. Kalau yang kita hibah tetap itu kan Pak, Dewan Pendidikan Pak, itu ada hibahnya. Jadi kalau ada kegiatan memang udah pakai kuota uang hibah gitu kan. Jadi memang berdasarkan Permendagri yang terbaru itu Pak, memang kalau pemberian bantuan segala macam harus diminta 1 tahun sebelumnya. Nah memang kalau yang dari sisi resmi secara anggaran, kayaknya saya cek memang nggak ada ya ke PGRI ya. Yang saya cek itu ada Dewan Pendidikan ada Pak. Memang setiap tahun itu ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah tetap oleh pemerintah provinsi, dan itu setiap tahun harus kami anggarkan. PGRI ini kayaknya belum nih Pak. Nah itu yang pertama, sehingga mungkin kalau bentuknya support anggaran yang besar dari uang dinas nih, saya khawatir juga nggak ada ya Pak ya. Tetapi yang lain kami siap bantu, nanti kami coba cari gitu, atau ada sponsor yang lain bisa kami arahkan gitu ya. Itu, tapi intinya kami siap membantu PGRI Pak, kita kolaborasi ya Pak ya, karena intinya kan ini juga gawenya rekan-rekan yang menjadi di bawahnya tuh naungan kami juga. Ini kan ibaratnya orang tua nih, kami di Dinas Pendidikan nih, yang di Satuan Pendidikan ini kan anak-anak kami juga yang perlu kami support. Intinya kami support Pak kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI tanggal 25 November itu bertepatan nanti Pak, kita ramai Pak, di tanggal 22 sampai 27 kita itu kedatangan Menteri 4 negara Pak, BIM IAGA namanya, bidang perekonomian. Jadi Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia. Itu 1 minggu itu ramai Pak di Kota Pontianak. Kalau misalnya Bapak ada kegiatan mengundang dari kabupaten kota, Bapak pastikan hotelnya segala macam, karena rebutan nih Pak. Jadi bakalan penuh di 1 minggu itu, karena 4 negara, menteri-menterinya pada datang semua. Ya, jadi harus di-prepare gitu ya, karena itu bersamaan. Jadi kalau mau ada undang Bapak Gubernur segala macam, udah dijadwalkan dengan ajudannya jauh-jauh hari agar beliau bisa susun Pak, karena BIM IAGA ini kan juga jadi perhatian beliau juga ya Pak ya, karena kita tuan rumah nih. Karena kami tanggal 22 sampai tanggal 27 itu sibuk semua tuh, jadi memang perlu disusun dengan baik. Dan itu tadi hotel kan kawan-kawan dari kabupaten kota gitu ya, itu memang mau dirancang betul-betul gitu. Tapi yang pasti kalau rekan-rekan dari luar negeri pastinya ambil hotelnya yang udah inilah ya, Mercure, Ibis, Aston segala macam, itu udah diplot lah beberapa hotel tuh yang memang diperuntukkan untuk tamu. Itu saya sampaikan ke Kemenpan RB. Hanya saja kembali lagi kemampuan keuangan daerah. Nah, kemampuan keuangan daerah ini karena gajinya dibebankan kepada APBD, kita sih maunya rekrut banyak-banyak sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Hanya saja kemampuan APBD itu tidak mencukupi. Sebenarnya cukup Pak, tapi kalau hanya bayar gaji aja, pembangunan nggak jalan. Karena porsi yang ideal 35% itu Pak belanja pegawai, 65% itu belanja pembangunan. Kalau kita udah mau capai 50% itu udah nggak bagus Pak. Porsi APBD itu nggak bagus. Ini kan yang warning beberapa kabupaten itu udah mau 40% belanja pegawainya, gaji, honor segala macam lah ya Pak ya. Itu udah nggak bagus. Kita ini provinsi itu 35, itu udah maksimal. Sehingga yang 1 juta guru itu yang P3K
itu kan kita dapatnya 3.000 3 tahun bertahap. Mm-mm. 3.000. Iya, 3.000 Pak, 3.072 Iya. P3K. Bertahap 2021, 22, 23. Kenapa bertahap uangnya nggak cukup? Betul. Padahal kita maunya 3.000 plek dapat langsung sehingga kami enak Iya, nyebarnya iya. kan. Nah, itu kita nggak dapat karena tadi uangnya nggak cukup. Kenapa? Termasuk TPP tadi Pak. Iya. Kita itu kan tahun sebelumnya untuk guru 250.000. Iya. Yang non share ya Pak. Betul, betul. Yang non share tahun ini kan kasih 500. Iya, betul. Sama nih dengan kota juga kasih 500, kabupaten yang lain juga dikasih 500 naik nih karena ada aspirasi dari 250 minta Iya, naikin. betul. Dan itu kan jadi 500 di tahun ini. Kenapa DKI bisa besar? Iya. Kenapa kita tidak bisa? DKI APBD-nya Bapak Ibu Betul. tahu berapa? 75 triliun Hmm. satu tahun. Iya, 75 triliun satu tahun pendapatannya. iya. Kalimantan Barat Pemprov pendapatannya satu tahun 7 triliun. 7 triliun Pak. 7 triliun. Iya, cuma 7 triliun. Dia itu 75 Iya. triliun. 10 kali lipat. Nah, 10 tahun lagi Bu, kumpulin uang 10 tahun baru sama dengan 1 tahunnya DKI. DKI itu. Nah, itu yang mengakibatkan memang kita nggak mampu memberikan pembiayaan yang besar untuk ini. Jadi porsinya bayangkan aja 75 triliun, 35%-nya ini nih bagikan untuk belanja pegawai. Kan besar memang Betul, tuh. betul. Tapi kalau 7 triliun, 35% bagikan ke pegawai ya memang sedikit. Jadi memang pendapatan kita ini kecil ya, pendapatan asli daerah, sehingga memang potensi-potensi yang ada itu kan kita mau gali terus. Tuh kan kayak ada pelabuhan Kijing itu kita bersyukur tuh Pak, semakin cepat jadi itu semakin bagus karena selama ini pendapatan kita salah satu dari pajak ekspor itu di mana barang dikeluarkan kan sama ini Tanjung Priok. Iya. Yang dapat pajak ekspor tuh sana Pak, Bapak Ibu. Padahal barang-barang kita keluar nih. Tapi pajak ekspor itu masuknya ke sana. Pajak ekspor itu dihitung dari di mana pelabuhan yang mengeluarkan Iya. barang. Nah, kalau pelabuhan Kijing ini jadi kita dapat pajak ekspor. Nah, itu Mempawah, Singkawang, Sambas itu akan jadi daerah industri maju tuh Pak.